Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini berisi tentang teks berita. Mari kita simak bersama-sama ya video pembelajaran ini. Pada zaman digital yang makin berkembang, berita merupakan salah satu sajian utama yang menarik di dalam kehidupan. Pada saat membaca berita, kita dapat menemukan unsur teks berita, tetapi jarang memperhatikan penulisan yang benar ataupun salah. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa cara penulisan berita perlu dipelajari agar saat penyusunan teks berita tidak terdapat kesalahan, terutama pada bidang proses morfologi. Pengertian berita. Berita adalah informasi yang memuat mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Berita yang kita temui tidak hanya berita yang terdapat di media cetak saja, tetapi dapat ditemui juga di dalam media online, seperti pada media harian Singgalang atau media waspada. Selanjutnya ada unsur berita. Pernah dengar singkatan 5W plus 1H? Unsur-unsur berita dilengkapi dengan 5W plus 1H atau yang disebut adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah mempelajari materi unsur berita, selanjutnya ada tugas menganalisis unsur berita. Temukan 5W plus 1H dalam berita secara berkelompok dan sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-temanmu. Selanjutnya, ada struktur teks berita yang terbagi menjadi judul berita, yang berisi isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Ada teras berita, rincian hal penting yang berisi fakta dan mengandung 5W plus 1H. Dan yang terakhir, isi berita. Ada uraian berita yang menerangkan peristiwa. Dengan cara ini, berita disusun berdasarkan informasi penting pada bagian awal, kemudian bagian kurang penting di bagian akhir. Selanjutnya ada tugas menganalisis struktur berita. Temukan bagian kepala, tubuh, dan ekor berita secara berkelompok dari teks berita yang telah disajikan di atas. Sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-temanmu. Unsur kebahasaan teks berita yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kalimat tunggal atau yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua ada kalimat majemuk, kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Contoh, ada 2 kegiatan di dalam satu kalimat. Ketika presiden datang, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Jadi ketika presiden datang, ada polisi juga yang sedang menjaga gedung balai kota. Ketiga, ada konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Misalnya, kemudian, lalu, setelah itu, atau pada akhirnya. Contohnya, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar, kemudian mereka melakukan wawancara kepada saksi. Kata kemudian ini merupakan kata konjungsi kronologi. Unsur kebahasaan yang keempat, ada konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menandai sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, dan oleh sebab itu. 5. Ada kata ganti. Kata ganti ini merujuk pada kejadian yang dijelaskan. Kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini atau itu, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, atau mereka. Contohnya, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Kata peristiwa ini merujuk pada bencana tanah longsor tersebut. Materi selanjutnya yaitu proses morfologis. Proses morfologis merupakan proses membutuhkan kata pada kata dasar berupa imbuhan, pengulangan kata, dan pemajemukan kata. Proses morfologis yang akan dibahas terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Yang pertama ada afiksasi atau proses pembubuhan, baik berupa awalan,
sisipan, akhiran atau gabungan pada sebuah kata untuk membentuk morfem atau kata baru dan dapat merubah maknanya. Afiksasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada afiks prefiks atau imbuhan yang terletak di awal bentuk dasar. Misalnya, kata dasar harap diberikan imbuhan prefiks ber, sehingga menjadi kata berharap. Lalu, kata dasar bawah diberikan prefiks men, sehingga merubah menjadi kata membawa. Yang kedua, ada afiks infiks atau imbuhan yang disisipkan di tengah bentuk dasar. Seperti imbuhan pada kata dasar sangat menjadi kata semangat. Lalu yang ketiga, ada afiks sufiks atau imbuhan yang terletak di belakang kata, seperti sufiks i. Jika digabung pada kata dasar cabut menjadi cabuti, atau sufikskan. Misalnya, kata pinggir jika dibubuhkan dengan sufikskan menjadi kata pinggirkan. Yang keempat ada afiks konfiks atau gabungan imbuhan yang berupa prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran, seperti imbuhan ke-an jika dibubuhkan dengan kata dasar camat menjadi kata kecamatan. Lalu konfiks pen-an jika digabungkan dengan kata dasar cari menjadi kata pencarian. Lalu konfiks ber-an jika digabungkan pada kata dasar tebar menjadi kata bertebaran. Selanjutnya ada reduplikasi atau pengulangan kata yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengulangan seluruh, pengulangan keseluruhan dari bentuk dasar. Contohnya pesan-pesan. Lalu yang kedua ada pengulangan sebagian dari bentuk dasar. Contohnya pada kata dasar sekali mengalami pengulangan secara sebagian menjadi sekali-kali. Lalu yang ketiga ada pengulangan dengan variasi fonem, atau mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku kata. Contohnya pada kata lauk pauk. Lalu yang terakhir ada pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan, atau proses pengulangan yang disertai dengan pembubuhan imbuhan atau afiksasi. Contoh pada kata dasar mimpi diulang dengan imbuhan sufiksnya menjadi mimpi-mimpinya. Proses morfologi yang ketiga ada pemajemukan atau pengkonstruksian kata melalui penggabungan dua kata yang menimbulkan kata baru. Pemajemukan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kata majemuk endosentris, kata yang salah satu unsurnya menjadi inti dari gabungan kata-kata di dalamnya. Contohnya, pada kata ulang tahun memiliki satu konsep tentang hal tertentu yang intinya pada kata ulang. Jadi, ulang tahun bermakna hari lahir seseorang, bukan didefinisikan menjadi mengulangi waktu yang lamanya 12 bulan. Yang kedua, ada kata majemuk eksosentris, kata yang gabungan unsur-unsurnya tidak memiliki unsur inti karena masing-masing unsurnya sama-sama sebagai inti. Contoh, kata jual beli intinya pada jual dan beli, sehingga gagasan yang muncul bukan satu melainkan 2. Selanjutnya, ada tugas menemukan prefiks pada teks berita yang telah dilampirkan. Petunjuk untuk mengerjakan. Yang pertama, bacalah berita yang tersaji pada bagian sebelumnya. Kedua, temukan macam-macam kata yang menggunakan imbuhan prefiks, imbuhan infiks, sufiks, dan konfiks dalam berita tersebut. Yang ketiga, gunakanlah format berikut sebagai laporan.